pendengar Radio Gema Edukasi dimanapun kalian berada, bertemu lagi ya di ruang dengar kalian dalam program acara Bimbel, Bimbingan Belajar untuk siswa-siswi SMA. Bagaimana kabar kalian di hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Selama 1 jam, Rahma akan bersama kalian untuk membahas mata pelajaran kimia tentang isomer. Dan nanti kita akan bersama-sama dengan narasumber kita yang saat ini telah hadir di studio. Namun, tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua setelah yang berikut. Kembali lagi bersama saya Rahma, dan saat ini Rahma telah ditemani narasumber kita yaitu Bapak Musa Nurasid SPD. Beliau adalah guru kimia di SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Selamat sore Pak. Sore, insan edukasi. Ya, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita akan hari ini bersama-sama untuk membahas tentang isomer ya Pak ya. Isomer ini masih ada kaitannya dengan pembelajaran yang kemarin-kemarin ya Pak ya? Betul, ini sebenarnya adalah pengembangan dari materi hidrokarbon. Cuma kan hidrokarbon ini luas ya. Yeah. Jadi kita pada kesempatan ini kita akan membahas lebih mendalam tentang hidrokarbon ya. Mulai dari sifat-sifat dan keisomerannya. Oke, baik. Langsung saja Pak. Baik, materi
hidrokarbon ya, mungkin sudah disinggung di materi SMA. Cuma pada saat ini Insan Edukasi kita akan membahas tentang rantai karbon ya. Itu dimulai dari isomer nih atau keisomeran. Keisomeran. Ya. Isomer ini sebenarnya kalau ambil secara mendetailnya bahwa definisinya ini dia punya rumus molekul yang sama ya. Tetapi dia punya rumus struktur yang berbeda gitu. Nah, kalau rumus molekul yang sama ya, itu berarti jumlah atom C-nya akan sama. Tapi kalau rumus strukturnya berbeda, maka nanti namanya akan berbeda. Jadi dari rumus molekul ya, misalkan C-nya berjumlah 4 nih. Nah, kalau C berjumlah 4, nanti kalau kita buat rumus struktur, itu kan ada rantainya lurus ya, ada yang rantainya bercabang. Nah, antara rantai lurus dengan rantai bercabang itu dipastikan namanya akan beda, meskipun jumlah atom C-nya sama gitu. Ya. Baik, kita kelompokkan ini. Insan Edukasi, isomer ini terbagi dua, ada isomer struktur, ada isomer ruang. Nah, isomer struktur ini kita kelompokkan lagi, ada yang isomer rangka, posisi, dan ada fungsi. Untuk isomer ruang ini ada geometri dan ada optik gitu. Nah, langsung saja ini mudah-mudahan Insan Edukasi akan membuat ya, menuliskan gitu, karena ini secara visual harus digambar ya rantai-rantai atom karbonnya. Nah, isomer pada alkana nih sebagai contoh ya. Langsung saja saya ambil contoh. Nama rumusnya adalah C4H10. Dari C4H10 ini kalau kita buat rantai utamanya pasti berjumlah C-nya 4. Ya. Itu namanya butana. Karena rantainya lurus, maka namanya dikasih nama depan N atau normal. Normal butana. Lalu saya akan membuat lagi nih atom C yang jumlahnya 4 tapi rantainya tidak lurus. Dia ada cabangnya di tengah saya buat. Nah, itu namanya adalah 2-metil propana. Atau nama lainnya isobutana. Itu salah satu isomer dari alkana. Begitupun untuk rumus C5H12 nih. C5H12 kalau kita buat rantai lurus atom C-nya berjumlah 5, itu namanya normal pentana. Lalu rumus molekul yang lain juga bisa seperti ini. Atom C yang 5 itu tadi saya potong 1 jadi atom C-nya 4, lalu saya kasih cabang 1. Itu namanya bisa 2-metil butana. Gitu. Lalu rumus yang lainnya juga boleh, bisa atom C-nya yang 4 tadi saya potong lagi 1, pindahkan ke cabangnya sama. Ya. Itu namanya bisa juga jadi 2,2 dimetil propana. Jadi isomer C5H12 ini kalau di sini bisa dibuat 3. Yang pertama normal pentana, kedua 2-metil butana, dan yang ketiganya adalah 2,2 dimetil propana. Jadi itu isomer dari C5H12 untuk alkana. Selanjutnya isomer untuk alkena, ini juga sama. Hanya masalahnya kalau alkena kan dia punya rangkap 2-nya ini. Ya. Jadi ya rangkap 2-nya harus tetap ada. Gitu. C4H8 nih. Kita buat rantai utama yang lurus ya. Karena di sini ada rangkap 2, saya kasih di nomor 1 rangkapnya. Jadi namanya 1 butena. Lalu saya buat lagi rumus yang baru dengan jumlah C dan hanya tetap sama, tapi rangkapnya saya geser ke nomor 2. Namanya juga berubah, 2 butena. Atau punya rumus lagi, saya buat cabang nih, ya. Namanya akan muncul 2-metil 1 propena. Jadi C4H8 ini punya 3 isomer juga. 1 butena, bisa 2 butena, bisa juga 2-metil 1 propena. Itu isomer dari alkena. Selanjutnya adalah isomer pada alkuna. Ini juga sama sebenarnya. Ya.
Hanya contohnya saja C4H6 ya. Dia C-nya ada 4, tapi karena dia kelompok alkuna, dia punya rangkap 3. Jadi gambarnya saya buat 1 butuna. Jadi rangkap 3-nya ada di nomor 1. Lalu rangkap 3-nya saya geser ke nomor 2. Ya, namanya ikut berubah. 2 butuna. Jadi C4H6 punya rumus 1 butuna dan 2 butuna. Itu isomer ya, untuk rangka. Sekarang isomer posisi. Isomer posisi ini kayak tadi juga sama sih sebenarnya. Ya. 1 butena dengan 2 butena itu kelompok isomer posisi. Ya, artinya adalah ada ikatan rangkap yang di 1 butena berarti di nomor 1. Lalu saya geser rangkapnya di nomor 2. Nah, artinya adalah posisi rangkapnya yang bergeser. Itu dinamakan isomer posisi. 1 butena menjadi 2 butena. Jadi sesuai dengan penempatan ininya Pak ya. Ikatan rangkapnya ya. Itu salah satu contoh isomer posisi. Nah, sebagai contoh yang lain saya ambil yang geometri dulu. Untuk isomer geometri kita mengenal 2 istilah, ada bentuk cis, ada bentuk trans. Ya. Kalau insan edukasi coba buatlah rumus struktur untuk 2 butena. Kalau kita analisis 2 butena ini berarti kan ada ikatan rangkapnya di nomor 2 ya. Nah, sekarang kita buat H-nya di atas dua-duanya ya, di atom C yang nomor 2 dan nomor 3. Lalu di bawahnya adalah CH3. Ya. Terus satunya lagi juga sama. Hanya masalahnya H-nya di atas 1, CH3 di atas 1. Yang di bawah juga sama, CH3 1, H-nya 1. Jadi kalau dilihat 2 rumus ini sebenarnya kan bentuknya sama saja. Hanya penulisannya saja, ada yang sama-sama di atas atau sama-sama di bawah. Ada juga yang satu di atas, satu di bawah. Gitu. Nah, kalau yang sama-sama di atas atau dinamakan sejajar, contohnya saya ambil hidrogennya sama-sama di atas atau sama-sama di bawah, itu namanya adalah cis 2 butena. Ada kata cisnya. Ya. Tetapi kalau yang berlawanan, hidrogennya yang satu di atas dan satunya lagi CH3 di atas kan tidak sejajar ya, atau berseberangan. Ini dinamakan trans 2 butena. Ya, ya mudah-mudahan insan edukasi ini menggambar dulu ya kan dari 2 butena dalam bentuk isomer geometri ini, berarti dia bisa membentuk 1 cis dan 1 trans. Gitu. Ya, itu keisomerannya ya, keisomeran dari ada isomer rangka, isomer posisi, dan isomer geometri. Gitu. Nanti kalau misalkan kesempatan yang lain, ya, mungkin kita akan bahas lebih mendetail ya mengenai isomer. Nah, selanjutnya kita menyambung mengenai sifat-sifat hidrokarbon, ya. Nah, di mana sifat hidrokarbon ini kan ada rantai-rantai yang pendek, ada juga rantai-rantai yang bercabang nih. Nah, saya sampaikan di sini sifat fisikanya itu dilihat dari titik cair dan titik didih. Untuk senyawa hidrokarbon, baik alkana, alkena ataupun alkuna yang mempunyai massa rumusnya tidak sama, titik didihnya tergantung pada jumlah atom C. Jadi semakin besar rumusnya atau makin banyak atom C-nya, maka titik didihnya makin tinggi. Jadi semakin panjang makin tinggi. Ya, gitu. Untuk senyawa hidrokarbon baik alkana, alkena ataupun alkuna yang punya massa rumusnya sama, titik didihnya tergantung pada bentuk rantai C-nya. Semakin banyak cabangnya, maka titik didihnya semakin rendah. Jadi kalau rantainya panjang lurus, itu titik didihnya tinggi. Ya. Tapi kalau rantainya panjang, tapi cabangnya banyak, ya sama aja.
titik didihnya rendah. ya. Jadi semakin banyak cabang justru Semakin akan rendah. menurunkan titik didih. Ya. Gitu. Ya. Sebagai contoh nih, CH4 ini dikenal dengan namanya metana. Ya, dia ternyata berwujud gas gitu. Ada juga C5H12 ya. Dia berwujud cair. Ada juga C2H6 dia gas. Ya. C5H12 cair. Cair, iya. Jadi ada yang gas, ada yang cair. Iya. Nah, ini kalau kita kelompokkan berdasarkan wujud zatnya, dihitung dari jumlah atom C yang ada. Jumlah atom C yang 1 sampai dengan 4, seperti CH4 sampai dengan C4H10, itu berwujud gas semuanya. Iya. Lalu C5 sampai 14 itu berwujud cair. Lebih besar dari 15 itu berwujud padat. Nah, selanjutnya reaksi-reaksi dari hidrokarbon. Reaksi dari hidrokarbon ini ada yang namanya alkana nih. Alkana ini bisa melakukan reaksi pembakaran, ada juga reaksi substitusi, dan ada juga reaksi perengkahan. Itu untuk alkana. Yeah. Kalau dia alkena, ada reaksi pembakaran, lalu ada reaksi adisi atau penjenuhan, dan ada reaksi polimerisasi. Nah, untuk alkuna ada reaksi pembakaran dan ada juga reaksi adisi, gitu. Ya, coba ambil contoh saja. Reaksi pembakaran untuk alkana, contohnya CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O. Jadi kalau reaksi pembakaran itu jelas dia akan bereaksi dengan O2, gitu. Untuk alkana juga ada reaksi substitusi ini, artinya adalah reaksi pergantian. Kalau CH4 ditambah Cl2 itu akan menghasilkan CH3Cl plus HCl. Ya, gitu. Nah, untuk alkena nih, saya bahas sedikit di sini. Alkena lebih banyak ya fokus kepada reaksi adisi. Artinya reaksi adisi itu mengubah ikatan rangkap menjadi tunggal. Gitu. Di sini CH2 atau namanya etena, dia akan diadisi dengan H2 akan berubah jadi etana. Ya. Begitupun untuk alkuna. Alkuna juga kan punya rangkap ya. Ya, di sini ada rangkap 3. Kalau dia rangkap 3, karena reaksi adisi ini mengubah rangkap menjadi tunggal, maka untuk alkuna ini akan mengalami 2 reaksi adisi. Gitu. Pertama etuna, rangkap 3, dia ditambah H2 berubah menjadi etena. Dari etena rangkap 2 dirubah lagi menjadi etana. Gitu. Jadi kalau alkana pembakaran substitusi ya. Kalau alkena dia pembakaran bisa tapi lebih fokus ke reaksi adisi. Untuk alkuna juga sama, pembakaran juga bisa ya. Dan reaksi adisi juga. Gitu. Itu rata-rata reaksi senyawa organik ya. Yang bisa dikembangkan di kehidupan ya. Apalagi dalam reaksi senyawa karbon untuk alkana, alkena dan alkuna seperti itu. Baik pendengar Radio Gema Edukasi, kita rehat sejenak dan kembali lagi saya ingatkan untuk kalian untuk mencatat ya. Jadi siapkan buku peralatan tulisnya untuk mencatat apa yang tadi telah kita pelajari bersama-sama. Baik, setelah yang berikut nanti kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Cinta itu buta dan tuli, tak melihat, tak mendengar, namun datangnya dari hati, tidak bisa dipungkiri, itu benar.
kejap harus mau. Cinta butuh ruang yang sepi untuk mengutarakan hati. Kamu, aku bincang-bincang. Mau bilang cinta tapi takut salah. Halo, kenapa? Mau bilang apa sih? Bilang aja, nggak apa-apa kok. Bilang tidak ya, bilang tidak ya. Mau bilang sayang tapi bukan pacar. Tembak tidak ya, tembak tidak ya, tembak tidak ya, tembak tidak ya. Cukup surat cinta yang aku berikan, tulus dari hatiku ini yang paling dalam. Semoga kau mengerti, semoga kau mengerti. Mau bilang cinta tapi takut salah. Bilang tidak ya, bilang tidak ya. Mau bilang sayang tapi bukan pacar. Tembak tidak ya, tembak tidak ya, tembak tidak ya, tembak tidak ya. Mau bilang cinta tapi takut salah. Bilang tidak ya, bilang tidak ya. Mau bilang sayang tapi bukan pacar. Tembak tidak ya, 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 tembak tidak ya. Anda sedang mendengarkan acara Bimbel, Bimbingan Belajar di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Pendengar Radio Gema Edukasi, kembali lagi bersama saya Rahma dan juga Pak Musa, masih dalam program acara Bimbel, Bimbingan Belajar untuk siswa-siswi SMA. Dan kita masih membahas tentang materi isomer, yaitu sekarang tentang senyawa hidrokarbon yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari ya Pak ya. Betul, betul. Baik, sekarang kita langsung saja Pak. Baik, insan edukasi ya. Tadi kita sudah membahas mengenai konsep ya dari hidrokarbon itu sendiri. Nah, kita akan coba saya paparkan sedikit mengenai aplikasi ya. Senyawa hidrokarbon itu dalam kehidupan sehari-hari banyak digunakan dalam hal apa atau bidang apa, ya kan, bentuknya seperti apa gitu. Yeah. Karena ilmu kimia itu adalah ilmu yang sains ya, tapi harapannya mempelajari ilmu kimia ini tidak hanya sekedar mata-mata data ya, tapi penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu akan lebih bermanfaat dan mudah untuk dicerna. Yeah, gitu. betul. Itu fungsi pembelajaran kimia ya. Yeah. Gitu. Baik, saya paparkan ini bahwa senyawa hidrokarbon
Itu kan tadi sudah dijelaskan merupakan senyawa yang tersusun atas unsur hidrogen dan karbon. Yeah. Sumber utama hidrokarbon di dunia itu adalah minyak bumi dan gas alam, gitu. Nah, pada industri petrokimia ini khususnya banyak membuat bahan-bahan atau produk ya yang berasal dari minyak bumi dan gas bumi, antara lain plastik, serat sintetis ya, pelarut, pestisida dan lain-lain. Gitu. Nah, di sini saya tambahkan juga mengenai produk dan kegunaan senyawa hidrokarbon. Nah, yang pertama, hidrokarbon dalam bidang pangan nih. Ya, apa sih hidrokarbon dalam bidang pangan? Nah, hidrokarbonnya itu namanya adalah glukosa. Glukosa. Di mana glukosa ini banyak benar kita tahu istilah glukosa, ya. Nah, di mana glukosa tidak hanya sekedar ilmu dalam biologi saja, ya kan? Ini lebih tepatnya adalah dalam ilmu kimia, ya, mengenai istilah glukosa itu. Ini, Di mana glukosa ini adalah sebagai sumber energi bagi manusia dan hewan. Lalu dalam bidang pangan juga ada namanya tetraterpena. Ini merupakan senyawa beta karotin pada wortel. Oh, iya. Ya, kita taunya wortel untuk makan aja. Iya, betul. Ya, tapi dia adalah ada beta karotinnya. Lalu monoterpena. Ini merupakan senyawa dalam minyak jeruk. Ya, gitu. Jadi dalam jeruk ini ada istilah vitamin C-nya itu sendiri, ya kan? Ada juga hidrokarbon yang lain namanya adalah monoterpena. Karbohidrat. Nah, kalau karbohidrat Pasti ya, ini sudah nggak asing lagi. Iya. Merupakan glukosa dalam senyawa yang penuh dengan energi atau sumber energi. Lalu yang kedua, ini adalah hidrokarbon dalam bidang sandang dan papan. Polipinilklorida ini adalah nama ilmiah kimianya. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan istilah PVC, ya, atau pipa Farallon. Itu. Di mana terbentuk dari vinilklorida yang punya ikatan C rangkap 2, ya, banyak digunakan untuk pembuatan pipa dan karet. Gitu. Lalu ada juga polipropilen atau polipropena yang terbentuk dari propena. Ini untuk serat tali plastik, bahan perahu dan botol plastik. Ini juga kayak botol plastik banyak tipenya, ya kan, gitu. Ada yang berbentuk HD, ya kan, ada yang berbentuk PE juga, istilah-istilah kimia semua, gitu. Artinya adalah biasanya kalau botol plastik ini kalau kita bakar ya, ada seratnya, itu menunjukkan bahwa botol plastik itu yang bisa didaur ulang. Gitu. Contohnya apa, Pak? Ya itu tadi yang bentuknya ada nomornya biasanya ya, ada nomornya, ada kalau di botol kayak model botol aqua minuman itu, di bawahnya ini kan ada gambar segitiga ini, ya kan? Ada nomornya, ada nomor 1, ada nomor 2, ada nomor 3, 4, 5 gitu. Itu artinya adalah yang bisa didaur ulang. Kalau yang tidak ada nomornya, biasanya nggak bisa didaur ulang. Nah, salah satunya kadang-kadang juga kalau di masyarakat atau di alam ya gitu, plastik ini kan udah nggak utuh lagi, ya kan? Makanya biasanya dipanasin, gitu loh. Nanti kalau pada saat proses pemanasan itu ada serat, nah itu nanti kita pisahkan, karena itu yang bisa didaur ulang. Kalau yang tidak ada seratnya ya hanya bisa dihancurkan aja, gitu. Selanjutnya ada polistirena. Nah, kegunaannya untuk pembungkus, insulator listrik, sol sepatu dan berbagai peralatan lainnya. Ya, ini kayak semacam pembungkus ya, pembungkus plastik yang kayak untuk sol sepatu kan ada plastiknya, ya modelnya sama lah, berbentuk plastik ya, pelapis aja plastik gitu. Cuma ini tipenya adalah polistirena, ya.
Ada juga polyisoprena. Ini merupakan karet alam. Berguna antara lain sebagai ban kendaraan, sepatu dan sarung tangan. Nah, ban kendaraan Ya. yang mungkin mereknya itu ada yang Gajah Tunggal ya kan, ada yang Dunlop, ada yang Bridgestone. Nah, itu polyisoprena. Ya. Etuna sebagai sintetis serat buatan ya. Lalu ada nilon, merupakan senyawa polimer yang banyak digunakan untuk serat pakaian. Ya. Kalau ada istilah nilon ya, dakron kayaknya udah nggak asing Iya. gitu. Jadi untuk serat pakaian itu nilon. Dan kalau dakron merupakan serat plester untuk pengganti kapas dalam keperluan rumah tangga. Iya. Contohnya kasur dan bantal. Iya. Gitu. Nah, ini semua kalau kita amati ya, bahan-bahan yang kita contohkan tadi itu semua ternyata adalah ilmu kimia yang namanya adalah hidrokarbon. Tapi kan kita mengenalnya tidak hidrokarbon Iya, gitu loh. sudah dalam bentuk Sudah bahan dalam bentuk jadi bahan ya. yang Iya. jadi yang sudah tinggal pakai Tinggal saja pakai, iya. gitu. Iya. Selanjutnya adalah hidrokarbon dalam bidang seni dan estetika nih. Iya. Ada namanya polipinil asetat yang kita kenal dengan singkatan PVA ya. Banyak digunakan sebagai perekat dan cat lateks. Lem ya Pak ya. Ya, kayak model lem. Lalu poliestilena merupakan polimer dari etana yang punya ikatan C rangkap 2. Melalui reaksi polimerisasi, kegunaan poliestilena merupakan sebagai kantong plastik, ember, panci, pembungkus makanan dan lain-lain. Nah, itu adalah kelompok hidrokarbon juga itu. Iya. Ya. Ada antrasena yang digunakan untuk zat warna. Apa itu Pak? Ya, antrasena ini digunakan untuk zat warna, artinya adalah pewarna untuk cat, ya kan? Itu kita bahannya adalah antrasena tadi. Gitu. Termasuk tekstil juga nih Pak? Betul. Iya. Ya, termasuk tekstil. Iya. Cuma rata-rata ini kebanyakan buatan ya, kebanyakan zat warna buatan. Ya, asal jangan dibuat makanan ya Pak. Ya, Sekarang tidak, banyak ini betul. Pak. Iya. Tidak untuk digunakan makanan ya, pada makanan. Lalu hidrokarbon dalam bidang industri dan perdagangan. Nah, ada namanya etena, digunakan sebagai obat bius. Ya, etena. Kalau dulu itu namanya obat bius ya, anestesi. Iya. Itu ada di ethyl ether. Gitu. Cuma posisi di ethyl ether ini sekarang mulai berbahaya ya. Karena bisa membius organ tubuh ya. Organ tubuh yang waktunya lama di ethyl ether itu. Makanya sekarang banyak digunakan yang bentuk lain. Ya, gitu. Yang bisa terjadi apa Pak? Akhirnya dia dalam waktu jangka yang lama dia iya, tidak bangun lagi tidak itu ya bangun Pak. lagi, betul. Yang koma itu ya Pak ya. Yang koma udah gitu. Jadi ini karena Jadi, etana ini ya Pak ya. betul. Karena di ethyl ether. Ethyl Karena di ether. ethyl ether. Hmm. Lalu pentena, heksana dan heptana digunakan untuk pelarut sintetis. Ini artinya untuk pelarut-pelarut yang buatan disebutnya, pelarut-pelarut buatan yang kita perlu memaksakan ya, melarutkan sesuatu ya. Nah, menggunakan pentena, heksana atau heptana. Lalu propana juga untuk sintesis propanal ya, artinya pembuatan propanal pakai propana. Metana, nah untuk zat bakar dan sintesis senyawa metil klorida dan metanol. Ini metana. Lalu teflon. Nah, dalam bidang perdagangan mungkin ini sebagai pelapis anti lengket pada alat-alat masak. Ini ibu-ibu biasanya pakai Pak. Betul ya. Makanya namanya teflon. Ya. Iya. Namanya teflon. Tapi kalau nama asli kimianya itu tetrafluoroetena. Ya, tetrafluoroetena. Cuma kalau kita mau beli tetrafluoroetena kayaknya kepanjangan benar ya. Dan orang juga belum tentu tahu ya Orang Pak. belum tentu tahu Iya. gitu. Makanya namanya kita kenal dengan teflon. Butena untuk pembuatan karet sintetis. Ya. Iya. Lalu polistirena untuk membuat kancing, sisir, pembungkus alat listrik. Ya. Kayak semacam stop kontak, ya kan?
itu kan biasanya tahan panas gitu. Makanya harus menggunakan bentuknya polistirena. Jadi tidak sama dengan pembungkus atau pelapis yang lain gitu. Kayak ember kan nggak mungkin ya kita pakai untuk listrik, karena listrik kan dia menghantarkan panas gitu. Jadi butuh polistirena yang agak tahan panas. Propena ini untuk sintesis gliserol, isopropil dan plastik polipropilena. Artinya adalah bahan untuk membuat gliserol, lemak ya. Gliserol ini untuk bahan kosmetik, pelembab dan industri pada makanan. Jadi untuk kosmetik kita menggunakan bahan dasarnya ada gliserol. Pelembab juga sama gliserol dan industri makanan. Ya, jadi yang namanya hidrokarbon ini di alam atau dalam kehidupan sehari-hari ternyata banyak manfaatnya. Banyak kita pakai barang-barang yang sudah jadi. Gitu. Jadi kita harus tahu bahan dasarnya apa. Ya. Yang kita tahu kan hanya sekedar barang itu bisa dipakai, tidak tahu asal usulnya itu dari mana. Betul. Ya, itu aja mungkin insan edukasi mengenai konsep hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pendengar Radio Gema Edukasi, tadi sudah dijelaskan mengenai senyawa hidrokarbon yang ada di sekitar kita. Jadi kita berhubungan dengan kimia ini sebenarnya di kehidupan sehari-hari banyak sekali ya. Cuma kita tidak menyadari bahwa namanya itu asing gitu ya Pak ya. Betul. Baik, nanti setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Apa gunanya wangi bila selalu patah hati? Apa gunanya cinta bila selalu kau khianati? Bukan sekedar luka. Bukan sekedar kecewa. Namun saat kau berpaling, sakitnya di sini. 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 Apa gunanya wangi bila selalu patah hati? Apa gunanya cinta bila selalu kau khianati? Bukan sekedar luka. Bukan sekedar kecewa. Namun saat kau berpaling, lady, sakitnya di sini. 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 Sakitnya
sakitnya di sini. Anda masih bersama Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Masih dari studio Radio Gema Edukasi dari Jalan Dr. Andes Warsito nomor 72 Teluk Betung, Bandar Lampung. Dan kita masih dalam pembelajaran tentang kimia, yaitu materi isomer. Dan sekarang saatnya kita akan mendapatkan kesimpulan ya Pak ya dari materi kita tentang isomer ini. Silakan. Baik, insan edukasi, saya simpulkan dari materi-materi yang sudah saya sampaikan. Senyawa karbon, sekali lagi senyawa karbon atau senyawa organik ini lebih fokus kepada senyawa hidrokarbon, di mana senyawa hidrokarbon ini banyak kita gunakan berbagai macam rumus struktur, makanya kita perlu mengenal isomer. Jadi isomer ini adalah satu rumus senyawa, ya, di mana rumus molekul ini mempunyai jumlah yang sama, tetapi rumus strukturnya adalah berbeda. Nah, rumus struktur ini menunjukkan namanya pasti akan berbeda. Nah, isomer ini ada dua bentuk, ada isomer struktur dan ada isomer ruang. Isomer struktur ini terbagi tiga bentuk, yaitu adalah isomer kerangka, isomer posisi, dan isomer fungsi. Sedangkan isomer ruang itu adalah geometri dan optik. Tuh. Nah, lalu mengenai sifat-sifat hidrokarbon ini, sifat hidrokarbon ini memang ada bentuk sifat fisika dan ada bentuk sifat kimia. Di mana kalau sifat fisika itu pertama dilihat dari titik cair dan titik didih. Artinya untuk senyawa hidrokarbon semakin panjang rantai karbonnya, maka titik didihnya akan semakin tinggi. Semakin banyak cabangnya dalam senyawa karbon tersebut, maka titik didihnya akan semakin rendah. Gitu. Lalu dalam sifat kimianya, senyawa hidrokarbon ini banyak digunakan dalam reaksi-reaksi senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari, seperti ada reaksi pembakaran, di mana reaksi pembakaran jelas ini akan bereaksi dengan oksigen, ya, dan selalu menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, khusus untuk alkana itu ciri khasnya adalah dia akan melakukan reaksi substitusi atau reaksi pergantian. Sedangkan untuk alkena dan alkuna dia akan lebih fokus reaksi adisi, ya, karena reaksi adisi itu adalah mengubah ikatan rangkap jadi tunggal. Alkena dan alkuna dia punya ikatan rangkap, maka akan melakukan reaksi adisi, ya, mengubah rangkap jadi tunggal. Nah, selanjutnya di samping itu juga bahwa senyawa hidrokarbon ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dalam kehidupan kita minimal mengenal bahwa ini adalah bahan dasarnya dari bidang kimia. Seperti halnya contoh hidrokarbon ini ada yang dalam bidang pangan, ya, ada yang dalam bidang sandang dan papan, ada yang dalam bidang seni, estetika, dan ada juga dalam bidang industri dan perdagangan. Sebagai contoh saja, pipa paralon, ya, itu adalah bahan dasarnya dari polivinil klorida atau PVC, ya. Terus ban kendaraan, sepatu, ya, karet sepatu maksudnya, itu adalah bahan dasar ilmu kimianya poliisoprena. Lalu ada juga untuk serat pakaian, itu yang dari nilon, ya, nilon. Lalu juga untuk perekat atau cat latex, ya, pada dinding, itu adalah menggunakan polivinil asetat, ya, PPA. Dan dalam bidang yang lainnya ada yang namanya teflon, di mana teflon ini adalah sebagai pelapis anti lengket pada alat-alat masak. Nah, nama ayupak dari teflon itu adalah tetrafluoroetena. Artinya banyak sekali dalam kehidupan kita mengenal bahan-bahan itu berasal dari bahan kimia itu sendiri, gitu. Ya, mudah-mudahan ini banyak manfaatnya,
ya. Insan edukasi bisa menelaah lebih lanjut, ya. Ternyata mengenal ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari ini manfaatnya cukup banyak, gitu. Iya. Demikian insan edukasi. Baik, terima kasih Pak Musa atas kehadirannya di studio dalam acara bimbingan belajar. Untuk hari ini pembelajaran tentang kimia dan materinya adalah isomer. Dan nanti di lain kesempatan kita dapat berjumpa kembali. Bagaimana pendengar Radio Gema Edukasi, menarik bukan mempelajari kimia ini? Dan mudah-mudahan kalian tetap semangat ya. Demikian pendengar Radio Gema Edukasi, kebersamaan kita dalam program acara Bimbel untuk hari ini bersama Bapak Musa Nur Rasid, SPD. Beliau adalah guru kimia dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Dan saya Rahma pamit undur diri dari ruang dengar kalian, dan kalian dapat mendengarkan kembali acara ini atau mengikutinya dengan materi yang berbeda. Saya Rahma dan kru Radio Gema Edukasi yang bertugas dari Studio Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi berbagi ilmu untuk semua, mengucapkan selamat mengerjakan tugas-tugas. Tetap semangat dan sampai jumpa.